Selamat pagi, Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan pada pagi hari ini. Puji syukur pada Tuhan bahwa kasih setia Tuhan tiada berkesudahan, selalu baru setiap pagi untuk kita sekalian. Dan pagi ini kita kembali dapat bersekutu. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan dari pujian NKB nomor 7 bait 1, 2, dan 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan menaikkan puji-pujian untuk memuji Tuhan, mari sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dan rahmatmu yang tiada berkesudahan, yang selalu baru setiap pagi untuk kami anak-anakmu yang Engkau kasihi. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, saat ini kami kembali dapat bersekutu, walaupun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kami mengucap syukur Tuhan, di mana pada hari ini kami masih dapat bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga akan mendengarkan sabdamu. Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami ini dalam tangan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Firman Tuhan yang nanti akan diberitakan, kami mohon juga pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami sekali lagi dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah hampir 1 tahun kita mengalami masa-masa yang sulit akibat pandemi yang berkepanjangan. Kita tidak bebas keluar rumah, tidak bebas jalan-jalan. Kita hadapi masa-masa yang sulit ini cukup lama. Tapi biarlah Bapak, Ibu, Opa, Oma, kita terus dekat melekat kepada Tuhan, terus bersandar, mohon pimpinan, penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Hendro Wibowo, kita naikkan pujian dari NKB nomor 154, Setia-setialah, bait 1 dan 2.
Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semuanya pasti baik. Karena bersama Tuhan ada sukacita dan damai sejahtera. Walaupun di masa pandemi kita tidak bisa bertemu muka dengan muka, tapi bersyukur secara online kita bisa bertemu kembali, dipersatukan di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Usia Indah adalah persekutuan yang selalu dinantikan oleh kita semua. Karena di dalamnya ada suatu keindahan. Ada Tuhan Yesus. Di dalam hati kita ada Yesus yang bersama-sama dengan kita semuanya. Kita diikat di dalam satu kasih, yaitu kasih Yesus Kristus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Oma yang luar biasa, Oma yang begitu mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus Kristus, pasti akan penuh dengan damai dan sukacita dari Tuhan. Mengawali persekutuan Komisi Usia Indah pada hari ini, kita akan mendengarkan lagu pujian yang menjadi kesukaan kita semua. Hidup ini adalah kesempatan, yang akan dinyanyikan oleh seorang Oma dan diiringi oleh Herlin Pilena. Mari kita dengarkan bersama-sama dan kita sambil bernyanyi menikmati lagu yang begitu indah tersebut. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini hanya sementara, begitu singkat dan cepat sekali berlalu. Hari-hari hidup kita seperti rumput, seperti bunga di padang. Ketika panas terik dan datang angin melintasinya, rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur, dan semuanya tidak ada lagi. Itulah hidup manusia. Ya, sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Bagaimana Opa Oma udah mendengarkan dan ikut menyanyikan lagu tersebut? Saya melihat Oma tersebut usianya sudah cukup tua sekali. Pasti di atas rata-rata Oma dan Opa-opa sekalian. Tapi masih di bawah usia Tante Ana yang 90 tahun ke atas. Oma tersebut menyanyikan lagu tersebut dengan segala kelemahannya. Ada di kursi roda dengan kata-kata yang sangat terbata-bata ataupun terputus-putus waktu menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Tetapi dalam keterbatasan fisik, Oma ini tidak menyerah. Dia mau menyelesaikan lagu tersebut sampai pada akhirnya. Dan Herlin Pilena menyambutnya dengan mengatakan bahwa rumput dan bunga yang diciptakan Tuhan
hanya mempunyai kesempatan hidup cuma sedikit. Semua akan layu, akan hilang. Tetapi hidup kita yang adalah milik Tuhan dan yang Tuhan berkenan atas hidup kita, kita diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan dan itu sudah dimiliki oleh opa dan oma dan saya, sehingga kita bisa menikmati bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang baik kepada Tuhan dan kepada orang lain. Saya berusia 63 tahun. Kalau selalu bicara dengan Oma Joyce, Hendro sekarang sudah masuk usia, hanya beda kelas. Saya masih kelas 6 dan Ibu Joyce udah kelas 7. Ada kelas 8, kelas 9 dan tentunya kelas 9 tidak banyak. Memasuki usia indah, saya juga berpikir apa yang harus menjadi moto atau kekuatan dalam hidup saya sebagai anak Tuhan. Mazmur 84 ayat 8 yang berbunyi demikian. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Lalu saya ganti dengan kata-kata, aku berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Di dalam usia yang terus bertambah, saya selalu berdoa, Tuhan memberi kekuatan pada kakiku untuk melangkah dan hati yang selalu terikat terus dengan Tuhan Yesus, karena aku tahu kemana aku harus pergi, yaitu hendak menghadap Allah di Sion, hendak menghadap bersama-sama dengan Allah Bapa di surga, dan Tuhan menyediakan tempat bagi saya. Demikian juga bagi opa dan oma. Semakin usia kita lemah, kita bukan semakin lemah iman kita, tetapi kita semakin kuat. Kita harus semakin berjalan, semakin lama semakin kuat, karena kita hendak menghadap Allah di Sion. Mari opa oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami, sehingga kami boleh memiliki suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Walaupun di dalam keterbatasan fisik, kelemahan tubuh, tetapi kami terus dikuatkan karena hati kami ada Yesus Kristus. Hati kami yang selalu mengajak kepada kami untuk selalu rindu bersekutu dengan Tuhan, rindu untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semuanya Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu pada pagi hari ini. Pimpin hamba yang akan menyampaikan firman di dalam segala kekurangan dan keterbatasan. Biarlah Tuhan mampukan hamba untuk berkata-kata, sehingga kami boleh bersama-sama semakin mengenal, mengasihi, dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada persekutuan usia indah pada hari ini diambil dari Kitab Ulangan 32 ayat 3 dan 4 yang berbunyi demikian. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Sedikit latar belakang Musa. Waktu bayi, Musa dibuang di tepi sungai Nil, dirawat oleh putri Firaun dan dibesarkan di istana. Waktu dewasa, Musa membunuh seorang Mesir
dan melarikan diri dari kejahatannya. Musa tidak pandai bicara. Tuhan ubah menjadi pemimpin dari bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Tuhan menyiapkan dan membentuk Musa menjadi pemimpin yang berkarisma dan tahan uji, tahan banting. Bangsa yang dipimpin oleh Musa adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Ya, tegar tengkuk mungkin kalau istilahnya adalah auban, keras kepala, keras hati, suka melawan dan selalu mengeluh. Semuanya itu adalah karakter bangsa yang begitu dikasihi Allah. Musa harus tetap menjadi pemimpin bangsa Israel untuk masuk ke negeri yang dijanjikan Allah. Itu adalah panggilan Musa kepada Allah. Musa bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam memimpin bangsa Israel. Musa fokus pada tujuan dan rencana Allah, yaitu membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Tema persekutuan usia indah pada siang hari ini adalah kesetiaan Musa di tengah bangsa yang tegar tengkuk. Berhasilkah Musa? Mari kita lihat hal yang terjadi pada diri Musa. Kalau Musa melihat pada keberadaan dirinya, yaitu tidak pandai bicara, tidak cakap dalam banyak hal, maka pasti Musa akan menyerah dengan keadaannya. Tidak akan mungkin bisa memimpin bangsa Israel yang demikian besar, bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi Musa melihat bahwa ini ada rencana Allah, panggilan Allah, sehingga dia fokus kepada panggilan Allah. Maka Musa bisa dan dipakai oleh Tuhan di dalam membawa bangsa Israel menuju suatu tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Musa tetap setia karena dia fokus pada panggilan kepada Tuhan. Secara keseluruhan, Ulangan 32 adalah nyanyian Musa. Ulangan 32 ini adalah nyanyian Musa, yaitu suatu nyanyian kemenangan Musa bersama Allah. Melukiskan tentang Allah yang berkuasa atas umatnya. Mari kita simak satu persatu dari ayat 3 dan 4. Nama Tuhan akan kuserukan. Musa mengatakan, nama Tuhan akan kuserukan, karena dialah yang telah memilih umatnya dan telah memilih Musa untuk menjadi hambanya yang dipakai oleh Tuhan. Beri hormat kepada Allah. Musa mengajak untuk umat Israel yang tegar tengkuk untuk hormat kepada Allah. Karena apa? Karena Allah adalah gunung batu kita. Pekerjaan Allah sempurna. Segala jalannya adil. Allah yang setia. Musa dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel si tegar tengkuk di dalam suatu kesetiaan kepada Tuhan. Seperti kita ketahui, bangsa Israel adalah bangsa yang tidak setia. Dia mudah berpaling kepada ilah-ilah lain. Mudah digoyahkan imannya. Dan ini adalah tugas Musa untuk membawa bangsa Israel tetap setia dan percaya kepada Allah. Bukankah kesetiaan Musa juga memberi pelajaran kepada kita untuk tetap setia di dalam perjalanan hidup hidup Opa, dan hidup saya. Sehingga kita juga mempunyai nyanyian kemenangan seperti Musa. Perjalanan hidup kita juga memiliki nyanyian kemenangan karena kita berjalan bersama dengan Tuhan hendak menuju kediaman Allah di Sion. Untuk memiliki kesetiaan kepada Allah, maka kita harus punya hubungan yang indah dengan Allah. Di dalam video lagu tadi kita melihat umat tersebut memiliki hubungan yang indah dengan Yesus. Sehingga dengan susah payah dia terus menyanyikan, karena hidup itu adalah kesempatan.
Teringat waktu dulu pelayanan di panti jombo, di panti orang tua, ada seorang oma berusia sekitar 85 tahun, terbaring lemah, tidak berdaya. Waktu saya bertanya kepada oma tersebut, "Oma, apakah kenal Yesus?" Oma tersebut yang tadinya lemas, lalu berbicara dengan mata berbinar, menunjuk gambar Yesus dan berkata, "Dia, Yesus, adalah jantung hati Oma." Ada nama yang indah melekat di dalam diri Oma tersebut. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari sorga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburkan. Nama Yesus yang indah, yang ku puji, yang ku sembah. Ada nama Yesus yang ku puji dan ku sembah. Itulah kalau kita memiliki nama Yesus, nama yang indah melekat dalam hati kita, maka kita memiliki kesetiaan di dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam mengikut Tuhan, maka setia atau kesetiaan adalah sangat penting. Karena Allah ingin kita tetap setia. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 9 yang berbunyi demikian, Allah yang memanggil kamu, opa, oma, dan saya kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Ini adalah ikatan kesetiaan Tuhan kepada kita. Kesetiaan Tuhan dinyatakan dalam suatu ikatan yang kokoh kepada kita semuanya. Opa oma yang dikasihi Kristus, dalam usia seperti kita, yaitu kelemahan fisik, sering sakit, maka kalau fokus dalam hal tersebut, maka kita akan mudah menyerah. Tuhan capek nih, tapi tentunya opa oma harus tetap fokus menatap ke depan kepada Yesus. Usia kita tidak cukup panjang seperti waktu muda, maka harus fokus pada tujuan, berjalan semakin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Saya suka menonton America's Got Talent. Ada seorang pemuda yang bernama Cody Lee, berusia 22 tahun. Dia buta dan autis. Tapi ibunya melihat bahwa Cody Lee menyenangi musik dan dia bisa bermain piano. Dan pada saat tampil di America Got Talent, dia memainkan piano dan dia bisa memuji Tuhan dengan baik. Apa yang didapatkan? Dia mendapatkan Golden Buzzer. Juga ada seorang anak kecil yang bernama Tyler Butler, berusia 11 tahun. Dia menderita kanker, kepalanya gundul dan sebagainya. Dia diintimidasi, dia dibully oleh teman-temannya. Tetapi dia punya kelebihan, yaitu bisa bermain biola. Di America Got Talent, dia juga mendapatkan sambutan yang luar biasa dan mendapatkan Golden Buzzer. Opa oma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Golden Buzzer diimpikan oleh setiap orang yang tampil di peserta di America Got Talent. Kita lebih lagi opa oma, Tuhan akan memberikan suatu mahkota kehidupan kepada kita. Kalau kita bisa melewati semua yang kita lalui bersama dengan Tuhan dan kita sampai pada tujuan, yaitu ke rumah Bapa yang di surga. Ada suatu mahkota kehidupan, mahkota yang begitu indah, mahkota yang tetap milik kita bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Kesetiaan ada suatu hal yang penting di dalam hidup kita. Di dalam perjalanan usia yang terus bertambah terus, Tuhan ingin kita tetap setia. Ikatan kesetiaan juga ada bagi opa dan oma. Saya teringat selalu dengan opa John. Seringkali sakit, tetapi
sakit penyakitnya tidak menghalangi Opa John untuk tetap aktif mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh gereja. Waktu Opa John sehat, dia datang ikut malam pengajaran bersama di pastori. Opa John selalu aktif bertanya dan sebagainya. Pada saat dia sakit, apakah kelemahan tubuhnya menghambat Opa John di dalam ikatan kesetiaan bersekutu dengan Tuhan? Opa John tetap memiliki kesetiaan bersama dengan Tuhan dalam suatu persekutuan. Di dalam PA bersama, Opa John juga mengikuti dan dia selalu bertanya dan ini. Ada ikatan kesetiaan antara Tuhan dan Opa John di dalam suatu persekutuan yang indah. Walaupun Opa John dalam keadaan fisik lemah, tetapi dia tetap memiliki ikatan kesetiaan bersama dengan Tuhan dalam suatu persekutuan yang indah. Saya teringat dengan Ibu Christine Suhendra. Kesedihan yang luar biasa karena Barry putranya dibawa pulang ke rumah Bapa di surga. Ada suatu ikatan kesetiaan di dalam pelayanan yang dimiliki oleh Ibu Christine Suhendra. Waktu saya melihat di YKB, saya melihat Ibu Christine sudah tampil dalam pelayanan. Saya sukacita senang sekali. Ada suatu ikatan kesetiaan yang kuat antara Bu Christine dengan Tuhan di dalam pelayanan. Di dalam suatu kesedihan yang luar biasa. Minggu lalu, saya melihat di dalam Facebooknya, Bu Christine datang ke makam Barry dan saya beri komentar. Yang luar biasa Bu Christine, tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Sedih pasti, tidak mungkin tidak sedih. Karena kita adalah manusia dan daging sedih. Tetapi ada suatu ikatan pelayanan yang kuat dengan Tuhan. Bu Christine tetap melayani Tuhan. Opa Oma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama Tuhan ada suatu ikatan kesetiaan yang tidak berhenti sampai di sini saja, tapi terus ada di dalam perjalanan hidup kita sampai Tuhan panggil kita pulang. Ada suatu kesaksian dari teman istri saya, di mana baru-baru ini papahnya meninggal di Jawa Timur. Di dalam kebaktian, penghiburan, dan pemakaman, istrinya bercerita bahwa dia terus berdoa bagi suaminya. Karena suaminya belum mengenal Tuhan. Dan sebelum kejadian suaminya meninggal, atau papa dari teman istri saya ini meninggal, dia kepengen ikut perjamuan kudus. Dan akhirnya perjamuan kudus itu menjadi suatu kenyataan. Sebelum meninggal, dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu adalah perjamuan kudus yang indah, karena akan membawa dia ke rumah Bapa yang di surga. Ada ikatan kesetiaan Allah untuk menyediakan tempat di rumah Bapa yang di surga bagi setiap orang yang mau membuka hati dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah ilustrasi tanaman. Saya suka tanaman, terutama tanaman hias daun. Di rumah ada tanaman daun, dan waktu itu saya dari Bandung, saya mendapatkan sebuah tanaman sejenis tetapi masih kecil, baru ada tunasnya. Saya coba gabung dengan tanaman yang sudah rimbun dengan jenis yang sama. Yang saya dapatkan dari Bandung ini berwarna hijau, dan yang saya dapatkan dari besan saya adalah berwarna kuning kehijauan. Saya coba tanam dan saya amati hari tiap hari. Apa yang terjadi? Dia tidak menyerah. Walaupun ada bersama dengan tanaman sejenis lain yang besar, tetapi tanaman yang berhijau daun ini tidak menyerah. Dia bertumbuh. Dan akhirnya dia bisa bertumbuh
sama tingginya seperti tanaman sejenis yang berwarna kuning kehijauan. Dia tidak menyerah. Dia tetap mau bertumbuh karena dia tahu, karena dia ada kehidupan, maka dia bertumbuh. Opa oma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan suatu kehidupan yang indah kepada kita. Di dalam situasi pandemi COVID, di dalam situasi yang tidak menyenangkan, di mana fisik kita tambah lama tambah lemah, ada kekuatan untuk kita terus bertumbuh, untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Bertumbuh dalam suatu persekutuan yang begitu indah, di dalam persekutuan komisi dewasa usia indah, saling menguatkan, yang membawa kita bersama-sama dikuatkan iman kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Saya akan menutup renungan pada pagi hari ini melalui firman Tuhan dalam Ulangan 32 ayat 34. Musa dihadapkan pada dua pilihan. Menyerah karena kelemahan dirinya atau tetap pada panggilan Allah. Dan Musa menang. Musa menang. Dia memilih kesetiaan dalam panggilan Allah untuk memimpin bangsa Israel. Opa, oma, dan saya juga menang. Kita menang karena telah mengalahkan kelemahan-kelemahan fisik untuk tetap selalu bersama dengan Tuhan. Ada dalam ikatan kesetiaan bersama dengan Yesus Kristus menuju rumah Bapa di surga. Mari opa oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita jaga kesetiaan kita. Yesus yang ada dalam hati kita, yang akan terus mengarahkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan bagi Tuhan sudah menyediakan suatu mahkota kehidupan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Opa oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ikatan kesetiaan yang Tuhan nyatakan kepada kami semuanya, bahwa kami memiliki suatu ikatan kesetiaan yang kuat bersama dengan Tuhan, yang membawa kami semua pada suatu kemenangan di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan berkat Tuhan yang terus dicurahkan kepada kita semuanya. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami sehati berdoa untuk yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Nani Purwadi yang pada tanggal 19 Februari berulang tahun, Pak Sony Laringgo pada tanggal 21 Februari, dan Ibu Roida Nainggolan pada 24 Februari. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan kepada Bu Nani, Pak Sony, dan Bu Roida. Tuhan yang selalu hadir, Tuhan yang selalu memberkati mereka semua. Biarlah ada sukacita dan damai sejahtera, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Berkati bersama seluruh keluarga. Kami juga berdoa untuk opa oma yang lemah tubuh. Tuhan menolong, Tuhan mengulurkan tangan kasih, memberkati dan berikan kesembuhan bagi opa oma yang saat ini mengalami lemah tubuh. Kami juga berdoa untuk GKI Muara Karang. Tuhan, kami rindu GKI Muara Karang akan terbangun sehingga berdiri kokoh suatu gereja Tuhan yang adalah milik Tuhan, sehingga kami boleh hadir di dalam suatu kebaktian di rumah Tuhan yang baru. Tuhan menyediakan kontraktor yang takut akan Tuhan, sehingga boleh dipakai Tuhan untuk membangun gereja GKI Muara Karang. Tuhan juga mencukupkan dana, dan Tuhan melengkapi segala sesuatunya, sehingga gereja Muara Karang boleh terbangun dengan baik. Tuhan yang memimpin dari awal, Tuhan juga yang akan memimpin akhir dari terbangunnya
Gedung Gereja GKI Muara Karang. Kami juga berdoa untuk persekutuan Komisi Dewasa Usia Indah. Terima kasih untuk pengurus Komisi Dewasa Usia Indah yang Tuhan pakai sehingga boleh menyiapkan tema, menyiapkan segala sesuatunya sehingga opa oma boleh menikmati persekutuan yang indah di dalam KDUI setiap hari Kamis. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Roni Setiamukti, Pendeta Mulyadi, Pendeta Yael Hadi Putri. Tuhan berkati hamba-hambamu ini beserta seluruh keluarga. Tuhan pakai, Tuhan mengkapi, sehingga hamba-hambamu ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan dimanapun berada, hamba-hambamu ini boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Opa oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menutup persekutuan Komisi Dewasa Usia Indah pada pagi hari ini dengan menyanyikan NKB 211. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Selamat siang opa oma semuanya. Sampai bertemu kembali di persekutuan Komisi Dewasa Usia Indah pada Kamis yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat dan bahagia selalu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus.